Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang balance scorecard. Saya Zahra Zetira, pemateri pertama yang ingin menjelaskan tentang lingkungan perusahaan. Secara umum, tujuan suatu perusahaan adalah untuk menciptakan kekayaan atau mendapatkan laba sebanyak mungkin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan harus membuat suatu produk untuk diperjualbelikan agar mendapatkan keuntungan. Produk tersebut dapat berupa jasa, barang setengah jadi, maupun barang yang sudah jadi. Lingkungan di mana perusahaan beroperasi di era informasi ini telah mengalami perubahan secara besar-besaran dibandingkan era sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian asumsi operasi yang baru dalam organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Perusahaan berhubungan dengan pelanggan dan pemasok melalui transaksi bisnis yang wajar. Yang kedua yaitu segmentasi pelanggan. Perusahaan harus belajar menyediakan produk dan jasa sesuai dengan pesanan pelanggan yang berbeda tanpa harus dibebani pengeluaran biaya operasi yang tinggi karena produksi yang sangat bervariasi dan bervolume rendah. Yang ketiga yaitu skala global. Dalam masyarakat global, pembatasan negara tidak dipengaruhi persaingan. Yang keempat yaitu inovasi dan penemuan baru. Merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan. Penelitian dan pengembangan menjadi sangat penting untuk mewujudkan keunggulan kompetitif. Yang kelima yaitu manajer lintas fungsi. Manajer harus menerapkan integrasi fungsi yang bertujuan untuk mengurangi friksi dan konflik, mempercepat proses produksi, serta cepat untuk menanggapi dan mengatasi keluhan pelanggan. Yang keenam yaitu pekerja keras yang berpengetahuan. Faktor yang menentukan keberhasilan dan kesinambungan usaha sebuah perusahaan diantaranya yang pertama, hubungan harmonis dan langgeng dengan pelanggan. Yang kedua, produk dan jasa yang inovatif serta kompetitif. Yang ketiga, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, dan yang keempat keterampilan dan motivasi karyawan. Materi yang kedua yaitu konsep dan definisi. Balance scorecard merupakan metode perencanaan dan penilaian yang mencakup 4 perspektif perusahaan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Balance scorecard menekankan perencanaan dan pengukuran keuangan serta non-keuangan yang merupakan bagian informasi bagi seluruh pegawai dari semua tingkatan organisasi. Sebagai kerangka kerja, balance yang berarti berimbang karena adanya keseimbangan antara kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang, serta kinerja yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan scorecard atau diartikan dengan kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang atau lembaga. Selanjutnya, yaitu konsep keseimbangan dalam balance scorecard terkait dengan 3 area berikut ini. Yang pertama, keseimbangan antara indikator keberhasilan keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, yaitu keseimbangan antara konstituen internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara indikator kinerja luck and lead. Indikator luck adalah pengukuran yang menjelaskan sesuatu yang telah terjadi dan indikator lead menceritakan sesuatu mengenai masa depan. Nama saya Wulandari Mesa Putri dan di sini saya akan menjelaskan tentang BSC atau Balance Scorecard. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kenapa sih si BSC ini harus kita jalanin atau harus kita butuhin. Karena dalam perkembangannya, BSC itu telah banyak membantu banyak perusahaan untuk mencapai tujuannya. Keunggulan pendekatan si BSC ini dalam sistem perencanaan strategi adalah mampu menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik komprehensif, koheren, seimbang, dan terkait. Dibandingkan dengan konsep manajemen umum yang lainnya dan telah digunakan oleh banyak perusahaan sebelumnya, BSC ini juga memiliki keunggulan ada 3. Yang pertama, 4 perspektifnya itu digunain. Yang kedua adalah penggunaan indikator lag and lag. Yang ketiga adalah hubungan sebab akibat.
Saya akan menjelaskan tentang pengertian si BSC-nya ini. BSC adalah kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja keuangan masa lalu dan memperkenalkan pendorong kinerja keuangan masa depan yang meliputi perspektif. Perspektif sendiri dibagi menjadi 4 dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan pada perusahaan melakukan pengukuran secara keuangan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Dalam perspektif keuangan itu mencakup 3 aspek strategi utama. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki oleh organisasi bisnis. Yang kedua adalah penurunan biaya dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga adalah penggunaan aset yang optimal dan strategi informasi. Jadi secara garis besar bisa disimpulkan bahwa pendapatan itu naik, profit itu naik, dan biaya itu turun. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu perspektif pelanggan. Ukuran utama dalam perspektif pelanggan itu ada 4. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua adalah repetisi pelanggan, yang ketiga adalah akuisisi pelanggan, dan yang terakhir adalah pangsa pasar. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah retisi pelanggan, adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan. Yang ketiga adalah akuisisi pelanggan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan demi memperoleh dan menarik pelanggan baru dalam pasar. Yang keempat adalah pangsa pasar, yaitu pangsa pasar yang meningkat di segmen sasaran menggambarkan seberapa besar penjualan yang dimiliki oleh perusahaan dalam segmen tertentu. Yang ketiga adalah perspektif bisnis, perspektif proses bisnis internal. Dalam perusahaan, dalam hal si perspektif proses perusahaan internal itu, perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis yang utama. Yang pertama adalah proses inovasi yang di dalamnya terdapat identifikasi kebutuhan pelanggan, yang kedua kenali pasar, dan yang ketiga adalah penciptaan produk. Terus, langkah kedua adalah proses operasi yang di dalamnya terdapat oleh pembangunan produk dan luncuran produk baru. Yang ketiga adalah proses layanan purna jual. Yang pertama adalah melayani pelanggan dan yang kedua adalah pelanggan terpuaskan. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif ini ada 3 dimensi penting yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran. Yaitu yang pertama adalah kompetensi karyawan, yang kedua adalah infrastruktur teknologi, yang ketiga adalah budaya dari organisasi ini. Dan ketiganya ini akan menghasilkan kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan itu diperoleh oleh 2 aspek. Yang pertama adalah produktivitas pekerja dan yang kedua adalah retisi pekerja yang menghasilkan hasil atau tujuan yang sesuai dengan semestinya. Itu saja yang bisa saya menjelaskan tentang mengapa si balance scorecard itu dibutuhkan dan 4 perspektifnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu materi balance scorecard sebagai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajemen dan karyawan untuk merumuskan serta mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value yang terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Balance scorecard membantu organisasi untuk menghadapi 2 masalah fundamental. Yang pertama yaitu mengimplementasikan strategi dengan sukses. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi secara efektif. Mengimplementasikan strategi secara efektif menjadi permasalahan tersendiri. Setidaknya terdapat 4 pembatas implementasi strategi organisasi, yaitu pembatas orang, pembatas sumber daya, dan pembatas manajemen. Balance scorecard adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Balance scorecard adalah
salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan untuk mengimplementasikan strategi bisnisnya. Balance Scorecard menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran eksternal para pemegang saham dan pelanggan dengan berbagai ukuran internal, proses bisnis berbagai ukuran eksternal para pemegang saham dan pelanggan dengan berbagai ukuran internal, proses bisnis penting, inovasi, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam pendekatan Balance Scorecard, pengukuran kerja didasarkan pada aspek keuangan maupun non-keuangan. Balance Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukur taktis atau operasional. Perusahaan mengukur scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi jangka panjang. Pengukuran scorecard untuk proses manajemen penting. Yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi serta strategi. Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen puncak yang bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategi yang spesifik. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan serta ukuran strategis. Tujuan dan ukuran strategis Balance Scorecard dikomunikasikan ke seluruh organisasi melalui surat edaran, papan, video, dan bahkan secara elektronik melalui jaringan komputer. Yang ketiga yaitu merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. Balance Scorecard akan memberikan dampak terbesar ketika dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perusahaan. Untuk itu, para eksekutif senior harus menentukan sasaran bagi berbagai ukuran sport untuk 3 atau 5 tahun jika berhasil dicapai akan mengubah perusahaan. Yang keempat yaitu meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses manajemen yang terakhir menyertakan Balance Scorecard dalam suatu kerangka pembelajaran strategis. Proses ini adalah yang paling inovatif dan merupakan aspek yang paling penting dari seluruh proses manajemen scorecard. Proses ini memberikan fasilitas bagi pembelajaran perusahaan pada tingkat eksekutif. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perencanaan yang terintegrasi. Balance Scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan tersebut, yaitu yang pertama yaitu peningkatan laba melalui peningkatan penjualan. Tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mencapai kekayaan atau untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat atau pelanggan. Peningkatan penjualan produk perusahaan kepada pelanggan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Seluruh anggota manajemen suatu perusahaan harus memahami bahwa alasan keberadaan perusahaan adalah untuk mewujudkan harapan pelanggan terkait dengan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan sehingga meningkatkan cost effectiveness. Meningkatkan kemitraan yang saling menguntungkan antara para perusahaan sebagai sebuah badan usaha dan para karyawannya akan mendorong proses produksi yang efektif dan efisien. Konsep Balance Scorecard adalah suatu proses pengukuran kinerja yang sebenarnya memberikan kerangka konferensi untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategi yang komprehensif dapat dirumuskan karena menggunakan 4 perspektif di mana satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.